Pada tahun 1961 sampai dengan 1966, Indonesia pernah mengalami krisis paling parah. Krisis yang tidak hanya membawa pada kehancuran ekonomi, tapi juga politik, sosial, dan budaya. Krisis ini juga menjadi sejarah gelap pengelolaan ekonomi yang serampangan, terpusat, dan tidak terkontrol. Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia baru lahir dan tentu saja belum dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara maksimal. Negeri bayi ini masih mengalami perang mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda dan Sekutu hingga tahun 1949. Tapi nyatanya selepas itu Indonesia tidak juga bangkit secara ekonomi. Kemerdekaan yang harusnya membawa pada kemakmuran justru membawa rakyat berada di jurang kelaparan dan kemiskinan. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Indonesia bisa mengalami krisis ekonomi yang sangat parah? Semua itu berasal dari satu sumber, obsesi politik Soekarno. Obsesi itu seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, gerak politik itulah yang membawa Indonesia di segala dunia. Namun di sisi lain membawa republik dan rakyat pada jurang kehancuran. Obsesi itu membawa negara pada ketidakstabilan politik. Hal itu tentu sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Politik yang tidak stabil menjadikan investor tidak mau datang karena tidak ada kepastian hukum dan ekonomi. Apa saja yang terjadi pada masa itu? Pertama, ketidakpuasan daerah sehingga banyak terjadi pemberontakan. Sebagai akibatnya, terjadi serangkaian pemberontakan di tahun 1950-an. Ada Darul Islam di Jawa Barat, gerakan pemisah diri di Maluku Selatan, serta pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Soekarno juga menyingkirkan teman seperjuangan yang berbeda haluan, seperti Sultan Syahrir, Sumitrojoyo Hadikusumo, hingga Muhammad Hatta. Sistem politik di Indonesia yang liberal menimbulkan ketidakstabilan politik. Padahal kita tahu tanpa stabilitas politik maka ekonomi tidak dapat dibangun. Bayangkan saja, dari tahun 1945 sampai dengan 1966, Indonesia ganti kabinet sebanyak 28 kali. Itu artinya rata-rata kabinet hanya bertahan 1 tahun. Jadi dasar mutlak daripada pemerintahan, terutama sekali oleh kalimat inilah, saudara-saudara sekalian. Hal ini tidak saja karena memang sistem politik liberal, tapi juga obsesi Soekarno untuk membangun nasakom atau nasionalis agama dan komunis. Itu akibatnya politik Indonesia lebih banyak dihantui konfrontasi perang dingin 3 kutub kekuatan, yaitu militer, agama, dan PKI. Kedua, proyek mercusuar. Tidak dapat dipungkiri, proyek-proyek mercusuar ini mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia yang baru mereka di dunia internasional. Obsesi Soekarno untuk menjadikan Indonesia negara pusat dunia memang mengagumkan. Pada tahun-tahun itu, Indonesia mengadakan Genevo, Konferensi Asia Afrika, menyelenggarakan Asian Games yang juga turut membangun infrastruktur yang masif, seperti Komplek Olahraga Gelora Bung Karno, melahirkan TVRI, membangun Hotel Indonesia, dan sederet proyek mercusuar lain, termasuk Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan masih banyak lagi yang sebenarnya tidak berhubungan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ketiga, operasi militer. Sejak 1949, ada 2 operasi militer penting yang menghabiskan keuangan negara hingga mengalami defisit. Pertama, Trikora atau Operasi Pembebasan Irian Barat, dan kedua, Dwikora atau Operasi Ganyang Malaysia. 2 operasi militer ini memaksa Soekarno membangun kekuatan militer yang besar. Hingga pada saat itu, Indonesia adalah negara dengan militer terkuat di bumi bagian selatan. Sayangnya, pembangunan militer besar-besaran ini benar-benar membuat hutang negara semakin menumpuk. Urusan Ganyang Malaysia dan upaya perebutan Irian Barat yang digalangkan Soekarno pada awal-awal dekade 1960-an mengakibatkan anggaran keuangan negara tersedot untuk kepentingan non-ekonomi,
yang kemudian mematik guncangan perekonomian negara. Keempat, kedekatan dengan blok komunis. Tidak dapat dipungkiri, obsesi Soekarno untuk melawan imperialisme dan kolonialisme, yaitu melawan hegemoni Barat, justru menarik Indonesia pada komunisme. Ini membuat ekonomi Indonesia semakin tertutup di bawah komando demokrasi terpimpin. Soekarno kala itu cenderung mendekat pada blok timur, seperti Cina, Korea Utara, dan Uni Soviet ketimbang negara-negara blok barat yang liberal. Ia menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, atas perintah Presiden, Indonesia menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia. Efek dominonya bagi Indonesia, ekspor menurun dan semakin terkucil dari pergerakan dan pembangunan ekonomi dunia. Keempat hal inilah yang menguras potensi ekonomi Indonesia karena digunakan untuk membiayai proyek politik pemerintah. Hal ini membuat keuangan negara defisit, hutang melambung tinggi, ekspor menurun, dan menjadikan ekonomi dalam negeri hancur lebur serta rakyat diambang kelaparan. Meningkatnya laju inflasi di Indonesia pada tahun 60-an diakibatkan oleh adanya krisis ekonomi. Hal tersebut bermula dari kebijakan menempatkan ekonomi di bawah strategi atau proyek politik pemerintah sejak akhir 50-an. Krisis ekonomi dan inflasi yang tinggi muncul akibat dari proyek politik pemerintah era Orde Lama. Salah satunya dengan adanya proyek mercusuar yang menghabiskan banyak biaya, percetakan uang yang berlebihan, isolasi Indonesia akibat kebijakan luar negeri Presiden, konfrontasi terhadap Malaysia, serta nasionalisasi perusahaan asing yang mengurangi produksi di Indonesia. Krisis ekonomi serta inflasi yang tinggi semakin diperparah dengan kebijakan Sanering hingga redenominasi. Dengan demikian, penyebab utama inflasi tinggi pada tahun 60-an karena sistem ekonomi terpimpin yang lebih mengutamakan pembangunan proyek politik ketimbang pembangunan ekonomi. Dalam rangka mengendalikan inflasi pada tanggal 25 Agustus 1959, mata uang rupiah didevaluasikan sebesar 75%. Dari sisi moneter, semua nilai mata uang kertas Rp500 dan Rp1.000 diturunkan menjadi 1/10 dari nilai nominalnya. Dan deposito bank dalam jumlah besar juga dibekukan. Tindakan ini mengurangi jumlah uang beredar dari 34 miliar menjadi 21 miliar. Inflasi sangat tinggi telah menyebabkan harga barang-barang naik 500% selama tahun 1965. Inflasi yang sangat tinggi tersebut disebabkan oleh harga beras yang naik sebesar 900% setiap tahun. Kurs pasar gelap untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat jatuh dari Rp5.100 pada awal tahun 1965 menjadi Rp17.500 pada kuartal ketiga dan menjadi Rp50.000 pada kuartal keempat. Pada 1961, kondisi moneter nasional semakin parah. Terjadilah hiperinflasi yang ditandai dengan laju inflasi yang sangat tinggi, bisa di kisaran 100% atau bahkan lebih. Tahun 1961, peredaran uang meningkat 41%. Sementara laju inflasi 156%. Situasi ini semakin parah dari tahun ke tahun. Puncaknya terjadi pada 1965. Tingkat edar uang naik hingga 161% dengan inflasi yang menembus angka 562%. Pemerintah bahkan mengalami defisit anggaran dari 29,7% pada 1961, kemudian berturut-turut 38,7%, 50,8%, 58,4% hingga 63,4% pada tahun 1965. Indonesia berada di titik nadir. Di tengah situasi ekonomi dan politik yang amat buruk, pemerintah akhirnya menerapkan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukar. Namun pada akhirnya semua strategi pemerintah tidak berhasil. Tahun 1965 saat puncak krisis ekonomi semakin parah, terjadi peristiwa G30 SPKI. Peristiwa ini tidak hanya menambah tekanan politik pada pemerintah, tapi juga membuat ledakan bom waktu pada Nasakom yang menimbulkan konflik horizontal berdarah. Akhirnya, obsesi politik Soekarno menjadikan Indonesia kekuatan dunia gagal. Yang terjadi justru sebaliknya. Krisis ekonomi dan krisis politik dahsyat yang terjadi bersamaan menjadikan sang presiden kehilangan wibawa.
dan akhirnya terjungkal dari tahta.